Assalamualaikum Sobat Tauladan Channel. Sebelum video ini kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah untuk mendapatkan informasi terbaru dari Tauladan Channel. Enjoy! Dua singa sangat buas berputar-putar dalam lubang. Sesekali para raja hutan itu mendongak ke atas, menunggu mangsa yang masuk ke kandang. Mata mereka awas, taring mereka tajam. Tiba-tiba kandang dibuka, seorang pria hendak dilemparkan ke dalam lubang. Maka singa-singa itu pun langsung beringas, siap menerkam apapun yang masuk ke dalam markas mereka. Bahkan sebelum mencapai dasar lubang, mereka pasti akan mencabik-cabik mangsanya. Bukan sembarang orang, pria yang hendak dilempar ke dalam lubang singa itu merupakan seorang Nabiullah, Daniel, sang utusan Allah. Bagi Bani Israel, telah siap menerima hukumannya. Tapi sebenarnya hukuman itu hanya mengada-ngada, karena sang nabi tak pernah melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Ia pun tak gentar, lisannya terus memohon pertolongan Allah. Perkara Daniel bermula dari ketika Raja Babilonia membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut, hingga semuanya hancur luluh dan menjadi sebuah gunung. Tak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut, hingga kemudian raja dipertemukan dengan sang nabi. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur, diganti kerajaan Persia yang diwakili perak. Kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi. Tapi semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Namun bukan hal baik yang didapat. Jabatan tersebut justru malah melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri hati, terus memfitnah, hingga mereka pun mempengaruhi raja agar membenci Daniel. Terdapat fitnah yang mengatakan Daniel telah mencela raja. Fitnah lain menguak ibadah Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja. Fitnah lain mengatakan kerajaan Babel akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, sang raja pun kemudian membenci Daniel. Raja kemudian memerintahkan pengawal membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. 2 ekor singa pun telah siap menerkam. Tapi Nabi Daniel telah sabar dan memohon pertolongan kepada Allah. Ajaib, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan ke hadapan Nabi. Saat Daniel dimasukkan ke dalam kandang mereka, singa-singa itu justru menjilati sang nabi. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tak masuk akal, kecuali memang karena kekuasaan Allah memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh. Beberapa hari dikurungkan dengan singa, Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama para singa, hingga kemudian rasa lapar dirasakan sang nabi. Allah pun kembali memberi pertolongan. Allah mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam untuk menyiapkan makanan bagi Daniel. Namun nabi tersebut kebingungan. Ya Allah, saya sekarang berada di Yerusalem sementara Daniel ada di Babel, ujarnya. Allah pun mewahyukan, lakukanlah apa yang saya perintahkan dan saya akan mengirimkan sesuatu yang akan membawamu ke sana, firman Allah kepada nabinya. Maka nabi tersebut pun segera menyiapkan makanan. Nyata Allah mengirimkan sesuatu yang telah kemudian mengantarkan Yeremia menuju Babel. Saat itu telah tiba di ambang lubang. Daniel pun terkejut. Siapakah itu, kata Daniel. Saya Yeremia, nabi Allah yang mengutusku kepadamu. Kemudian terjadilah interaksi antara 2 nabi tersebut. Daniel pun sangat gembira dan bersyukur atas pertolongan Allah yang senantiasa diterimanya. Segala puji bagi Allah yang tak pernah lupa kepada para hambanya, lalu menghalau bahaya setelah kesulitan, menghargai kesabaran dengan keselamatan, melapangkan saat kewalahan dan memberikan harapan atas di tengah keputusan. Kata Daniel bersyukur tanpa henti.
Terima kasih kepada Sobat Tauladan Channel yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.